Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dilakukan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Yesus, Maria, dan Santo Yosef.
Kalau kita melihat bahwa setiap manusia pasti memimpikan keluarga yang harmonis, setiap hal yang berkaitan tentang keluarga bahagia, keluarga sejahtera selalu dibangun dan juga didengungkan dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan dikatakan, ada juga yang mengatakan keluarga yang retak, masyarakatnya pun rusak. Karena semua hal ini dibentuk dari dalam keluarga. Pendidikan pertama manusia selalu datang dari keluarga. Keluarga tentunya merupakan suatu sel yang kecil dalam hidup bermasyarakat. Berbagai upaya orang berusaha untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, lahir dan batinnya, di mana kebahagiaan keluarga adalah cita-cita setiap hidup perkawinan. Dan keluarga itu sendiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Setiap keluarga memiliki sejumlah kebanggaan-kebanggaan dalam hidupnya. Kebanggaan karena keluarga itu berhasil dalam mengarungi bahtera keluarga, melewati badai tantangan dan juga kesulitan, tetap bertahan setia satu sama lain, baik dalam suka dan duka, dalam untung maupun malang. Itulah yang tentunya kalau Bapak Ibu yang telah menikah pasti masih ingat tentang janji perkawinan Anda. Bangga karena keberhasilan orang tua dalam pekerjaan dan juga dalam usaha, keberhasilan anak-anak dalam pendidikannya, dan juga berkorban satu bagi yang lain untuk mencapai semuanya itu. Tentu ada kalanya duka, penderitaan, bahkan tangis, masalah-masalah hampir terasa bahkan tidak ada solusi, harus ia dahului. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sehingga menjadi keluarga teladan tentu tidak selalu mudah. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus dengan berpedoman pada keluarga kudus, yaitu Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Keluarga dikatakan kudus bukan hanya karena keluarga itu hidup damai, hidup rukun, hidup bahagia, hidup sejahtera. Juga bukan karena hal-hal yang hebat dan juga luar biasa dari keluarga tersebut. Tetapi justru pada hal-hal biasa dan juga sederhana. Tetapi tetaplah dengan cara luar biasa melakukan hal-hal yang biasa itu. Kalau kita mengenal Santa Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa, ia pernah mengatakan cinta dimulai dari rumah, dan bukan beberapa banyak yang kita lakukan, tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam tindakan yang kita lakukan. Keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf tidak luput dari keprihatinan terhadap bahaya yang selalu mengancam hidupnya dalam keluarga mereka. Tentu keluarga ini sudah sejak awal tentunya terancam dibunuh. Yusuf bertanggung jawab atas keselamatan dan juga masa depan keluarganya. Dan dia dengan setia penuh pengorbanan tentunya berusaha meluputkan dan juga menyelamatkan keluarganya dari ancaman Herodes. Karena itu mereka harus menyingkir melalui padang gurun yang penuh bahaya. Yosef seorang bapa yang berani mengambil resiko karena ia percaya akan kehendak Allah yang terbuka pada sapaan dan juga perintah Allah. Yang menarik adalah bahwa keluarga ini sungguh hidup dalam rangka
mengenapkan yang difirmankan Tuhan. Arah hidup dan juga keputusan yang diambil dalam keadaan yang sulit diambil dengan bijaksana. Dalam terang, dalam rencana Allah jauh lebih luas daripada kepentingan-kepentingan keluarga itu sendiri. Kita tentunya dalam keadaan sulit diharapkan agar dalam diri kita ini tidak tetap gegabah, mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan juga melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Harus kita dahulukan. Keluarga Nazaret merupakan tempat nilai-nilai kehidupan yang luhur, yang diwariskan dan juga ditanamkan dan juga ditumbuhkan dalam kehidupan keluarga-keluarga. Dalam keluarga ini tentunya Allah mendapat tempat dan putra Allah dalam diri Yesus Kristus mendapat tempat yang istimewa. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tentu dalam keluarga kita pun harus menjadikan keluarga yang kudus, seperti hanya keluarga Nazaret menjadi model bagi setiap keluarga beriman yang percaya akan peran Allah dan memberikan suatu tempat bagi Allah dalam hidup keluarga, di mana Allah bagi Yesus Sang Putra Allah itu hadir, hidup dan bertumbuh dalam seluruh ziarah perjalanan keluarga Anda masing-masing. Dan keluarga ini menjadi teladan dan banyak hal bagi keluarga-keluarga sepanjang sejarah hingga saat ini. Tentu keteladanan itu dalam hal iman, dalam kesetiaan, dalam pengorbanan, dalam pelayanan, dalam kesederhanaan, dan juga ketergantungan secara penuh dan total pada Allah sebagai kekuatan yang diandalkannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita selalu berdoa kepada keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk keluarga kita masing-masing, agar kita tetap disetiakan dalam perjalanan hidup keluarga kita, membangun keluarga kudus ini, keluarga yang kecil dalam kehidupan kita, agar tumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih itu sendiri. Kita berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang untuk mempersatukan kembali dalam hidupnya, karena banyak konflik-konflik dalam keluarga mengakibatkan kesalahpahaman, agar mereka tetap disatukan kembali dan diingatkan terus-menerus dalam janji perkawinannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,